Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Maluku Utara atas perlindungan lubis. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta pembinaan statistik sektoral. Pada pagi hari ini saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Intinya kami hormati semua peserta dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan pembinaan sektoral pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tentang sesi sektoral ini yang pertama mungkin kita akan membahas tentang dasar hukum ya. Dasar hukum tentang pelaksanaan sesi sektoral. Yang pertama itu adalah yang tinggi ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Kemudian ada peraturan pemerintah ya, Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Kemudian ada Perpres nomor 39 ya yang terakhir di tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian ada peraturan BPS nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Kemudian ada keputusan Kepala BPS nomor 7 tahun 2000 tentang tata cara penyelenggaraan survei statistik sektoral. Selanjutnya tentang jenis-jenis statistik ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 ada 3 jenis statistik ya. Yaitu yang pertama statistik dasar, kemudian ada statistik sektoral dan statistik khusus. Statistik dasar ini yang selama ini dikerjakan oleh BPS ya. Dikumpulkan oleh BPS, kemudian statistik sektoral yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di masing-masing OPD di luar BPS itu, kemudian statistik khusus. Nah, statistik khusus ini biasa dikumpulkan oleh lembaga, biasa untuk penelitian dan sebagainya, bisa juga oleh perorangan gitu. Selanjutnya keterangan tentang jenis-jenis data statistik tadi, yaitu yang dimaksud dengan statistik dasar itu adalah statistik yang pemanfaatnya untuk keperluan yang bersifat luas bagi pemerintah. Saya contohkan misalnya pertumbuhan ekonomi, itu bisa digunakan lintas sektor gitu, bisa digunakan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan statistik. Kemudian statistik sektoral ini yang menjadi bagian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang akan Bapak Ibu sekalian melaksanakan adalah statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok tupoksi dari OPD yang bersangkutan. Saya contohkan dari kegiatan statistik sektoral, misalnya ada survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Jadi mereka ini yang melaksanakan survei sektoral untuk kepentingan mereka. Ya. Kemudian statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik, kebutuhan khusus ya, untuk usaha, dunia usaha, misalnya pendidikan, dan banyak kepentingan lain. Ini biasa dilaksanakan oleh lembaga penelitian, ya, atau baik juga ada yang dilaksanakan oleh perorangan. Selanjutnya kegiatan statistik ini yang akan kami sampaikan adalah terbagi dalam 4 ya. Ada kegiatan sensus, kemudian ada survei, kemudian kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan teknologi informasi. Ini ada 4 kegiatan. Yang survei, yang sensus ini biasanya dilaksanakan oleh BPS. Untuk Bapak Ibu sekalian dari OPD dan vertikal, yang kegiatan statistik ini hanya ada 3 mungkin yang bisa dilaksanakan ya. Karena sesuai undang-undang pelaksanaan statistik dasar itu untuk melaksanakan sensus adalah BPS. Selanjutnya untuk
selain BPS yang dapat melaksanakan adalah dalam bentuk survei, kemudian ada kompilasi produk administrasi, dan cara lain yang sesuai dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Untuk survei, yang dimaksud dengan survei sini, mohon maaf saya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami yang dimaksud dengan survei ini adalah pencacahan secara sampel ya. Jadi tidak semua populasi itu diteliti, hanya sebagian dengan berbagai metode yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikut. Yang jelas survei itu membedakan dengan sensus adalah kalau sensus semua populasi diteliti, dilakukan pencacahan, sedangkan survei hanya sebagian dilakukan secara sampel. Kemudian ada kompilasi produk administrasi. Kompilasi administrasi ini dimaksud adalah pengumpulan atau pengolahan penyajian dan analisa data berdasarkan pada catatan administrasi. Nah, ini mungkin tentang kompilasi produk administrasi ini mungkin yang banyak telah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di OPD. Misalnya ada laporan-laporan sebagainya, itu sudah bagian daripada kompilasi statistik administrasi. Malah untuk permintaan data kami yang ke Bapak Ibu sekalian di OPD, mungkin yang ada kami minta, itu kan sudah termasuk bagian daripada yang Bapak Ibu lakukan ya, mengirimkan data kami untuk pengisian di daerah dalam angka. Itu sudah termasuk bagian daripada kompilasi produk administrasi. Cuma mungkin ya selama ini ya mungkin dalam hal pembunuhan secara data yang belum dilakukan. Kemudian cara lain sesuai dengan IT adalah untuk melihat dari media sosial maupun internet ya, pemanfaatan pengumpulan data. Contohnya data dari data registrasi, atau ada dari media sosial dan sebagainya. Mungkin itu dari kami, mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan.